Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Marilah kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita semua mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Hari ini adalah hari yang sangat agung, hari di mana manusia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya Idul Fitri bukan hanya berkumpul dengan keluarga, bukan sekedar silaturahim dengan tetangga dan masyarakat sekitar kita, bukan sekedar memakan makanan yang lezat, bukan sekedar memakai pakaian baru, tetapi Idul Fitri adalah bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang semakin peduli kepada sesama, manusia yang lebih bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada lingkungan tempat kita tinggal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia ini sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Khalifah ini menurut sebagian ulama adalah makhluk yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola bumi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti rumah besar yang kita miliki, tanah luas yang kita miliki, semua itu adalah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama yang lain menafsirkan khalifah itu adalah makhluk pengganti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Artinya di sini jamaah sekalian, kita ini bukan makhluk pertama yang menempati bumi ini. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kata para mufassirin, Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan makhluk di bumi ini namanya Banul Jan.
Tapi Banul Jan ini jamaah sekalian sering berperang, menumpahkan darah, kemudian mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka sering melakukan kerusakan di bumi. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah ini adalah menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia hidup di dunia ini, kita laksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah kisah yang sangat menakjubkan, yaitu pada 1600 tahun sebelum Masehi atau 3500 tahun yang lalu, yaitu ada seorang raja namanya Raja Royan bin Walid. Raja Royan bin Walid ini jamaah sekalian, pada suatu malam beliau bermimpi berada di pinggir Sungai Nil. Kemudian dari Sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang sangat gemuk. Kemudian 7 ekor lembu itu memakan rumput yang ada di sekitar Sungai Nil. Kemudian keluar lagi 7 ekor lembu, yang lembu itu sangat kurus sekali. Betapa kagetnya Raja Royan bin Walid jamaah sekalian. Lembu yang kurus jumlahnya 7 itu memakan 7 lembu yang gemuk itu. Kemudian raja terbangun dari mimpinya. Raja merasa mimpi ini adalah mimpi yang tidak wajar. Kemudian karena capeknya, Raja Royan bin Walid tidur lagi. Dan di dalam tidur yang kedua ini raja bermimpi melihat 7 tangkai tanaman padi yang memiliki bulir yang ada isinya. Kemudian melihat lagi 7 tangkai tanaman padi yang bulirnya itu tidak ada isinya. Dan yang tidak ada isinya 7 tangkai itu memakan 7 tangkai yang ada isinya. Kemudian raja terbangun jamaah sekalian. Kemudian raja gelisah saat itu. Kemudian Raja Royan bin Walid memanggil semua penasihat kerajaan dan memanggil semua penafsir mimpi. Apa yang dikatakan mereka jamaah? Allah katakan di dalam surat Yusuf ayat 44, qalu asghasu ahlam, wahai raja, mimpimu ini adalah kembangnya tidur, wa mahnanu bitakwilil ahlami bi alimin. Dan raja, kami tidak bisa menafsirkan mimpimu ini raja. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Raja mendatangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf yang dipenjara itu didatangkan oleh raja, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan hikmah kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari raja itu. Apa kata Nabi Yusuf jamaah sekalian? Di dalam surat Yusuf ayat 47, Nabi Yusuf mengatakan, kita semua akan bercocok tanam seperti biasanya. Kemudian dari bercocok tanam itu kita makan secukupnya, kemudian sisanya kita simpan. Artinya apa jamaah sekalian? Nanti kata Nabi Yusuf alaihissalam, 7 tahun akan terjadi iklim yang sangat normal. Hujan terjadi secara terus menerus sehingga produksi tanaman padi saat itu sangat tinggi. Tapi kemudian 7 tahun kemudian jamaah sekalian, iklim menjadi tidak normal, tidak terjadi hujan sama sekali, kemudian tidak pernah panen. Apa yang terjadi berikutnya jamaah sekalian? Nabi Yusuf mendatangi Raja Royan bin Walid. Di dalam surat Yusuf ayat 55, Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ard. Wahai raja, angkatlah aku menjadi menteri di dalam negerimu ini raja. Inni hafidun alim. Karena aku ini raja hafid, orang yang jujur, orang yang bisa menjaga hartanya negara, dan orang yang amanah. Wa alim, dan aku memiliki ilmu, aku memiliki kompetensi yang bisa mengelola negara ini. Apa yang terjadi jamaah sekalian? 7 tahun kemarau itu bisa diselesaikan oleh Nabi Yusuf. Padahal dulu tidak ada bibit unggul, tidak ada pupuk, tidak ada irigasi yang bagus saat itu, tidak ada bendungan. Apa yang terjadi sama sekalian? Semua itu bisa diatasi. Kenapa?
Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa menjaga hartanya. Baru yang kedua, pemimpin yang memiliki kompetensi atau memiliki skill. Jadi bukan skill dulu, tapi amanah, bisa menjaga harta negara, dan kemudian baru memiliki kompetensi. Jamaah sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jamaah sekalian, kita saat ini menghadapi suatu persoalan yang jika persoalan ini tidak kita selesaikan secara bertahap, akan terjadi krisis yang lebih besar lagi di negara kita. Akan terjadi krisis pangan, akan terjadi krisis air, dan akan terjadi krisis iklim. Negara kita jamaah sekalian setiap tahun kehilangan 80.000 sampai 100.000 hektar lahan pertanian yang beralih fungsi. Dan kita saat ini tergantung sekali pada bahan impor. Gandum 100% impor, kedelai 70 sampai 80% impor, gula 50% impor. Produksi padi kita turun 5 sampai dengan 20% karena dampak kekeringan, banjir, dan perubahan iklim. Harga pangan pada saat pasokan terganggu mengalami kenaikan 20 sampai 50%. Kemudian jamaah sekalian, kita berpotensi terjadi krisis air. Benar, negara kita ini negara agraris, negara di Katulistiwa, negara tropis yang hujannya sangat tinggi sekali. Tapi jamaah sekalian, 70% sungai kita sudah tercemar. Banyak bahan-bahan tambang, banyak aktivitas-aktivitas industri yang memasukkan hasil industrinya, limbahnya ke sungai-sungai, sehingga sungai-sungai itu ikannya banyak yang mati dan berdampak ke muara ke laut, dan ikan-ikan di pinggir pantai banyak yang mati. Kemudian jamaah sekalian, kita bisa melihat di kota besar Jakarta, Semarang, Surabaya sudah mengalami settlement penurunan tanah akibat pengambilan air dan pembangunan yang tidak terkendali, yang mana penurunan tanah itu antara 1 sampai dengan 10 cm setiap tahun. Kemudian jamaah sekalian, ada 30 juta penduduk kita yang belum mendapatkan akses air bersih. Banyak kebocoran air irigasi 30 sampai 40%. Kemudian jamaah sekalian, bangsa kita termasuk bangsa yang boros air. Airnya banyak, tapi 20 sampai 30% banyak terjadi kebocoran air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk berwudu itu 1 mud. 1 mud itu adalah 0,75 liter. Tapi apa terjadi jamaah sekalian? Kadang keran dibuka terlalu besar. Kadang-kadang sampai dengan membasahi sekitar kita, padahal air yang kita gunakan untuk berwudu tidak terlalu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita semua bahwa mandi itu adalah 4 mud atau 3 liter. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Kadang manusia itu mandi berlebih-lebihan. Dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu tempat, airnya banyak sekali, kemudian berwudu dengan berlebih-lebihan. Rasulullah mengatakan itu juga dilarang. Padahal jamaah sekalian, kita tahu air yang kita dapat saat ini bukan air gratis, bukan air gravitasi, bukan air yang semuanya keluar dari mata air, tapi air yang dipompa dengan listrik. Dan listrik kita 60%, 70% berasal dari batu bara. Dan batu bara kita 70-80 tahun lagi akan habis. Jamaah sekalian, kita juga mengalami krisis iklim. Suhu negara kita rata-rata naik setiap tahun itu antara 0,6 sampai 0,7 derajat Celcius. Pola hujan juga mengalami perubahan. Sekarang kita tidak bisa membedakan kapan musim hujan, musim kemarau. Bahkan diprediksi oleh BMKG, kita ke depan akan mengalami kemarau yang sangat panjang. Banjir, kekeringan yang semula hanya 1 kali frekuensinya dalam setahun, sekarang meningkat 2 sampai dengan 3 kali. Kemudian jamaah sekalian, kenaikan muka air laut, es yang ada di kutub utara dan selatan semakin lama semakin banyak yang mencair akibat efek rumah kaca. Banyak aktivitas manusia membuang gas karbon,
Banyak industri-industri yang membuang gas karbon sehingga terjadi pemanasan global, yang mana pulau-pulau itu semakin lama semakin kecil. Kemudian jamaah sekalian, pantai-pantai sekarang mengalami banyak abrasi. Itulah krisis-krisis ke depan yang akan dihadapi oleh negara kita, oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat 41 mengatakan bahwa kerusakan di bumi, baik di laut dan di daratan, itu adalah penyebabnya manusia. Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di laut dan di daratan bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan manusia. Jadi manusia menjadi tertuduh terhadap kerusakan alam ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga sungai Euphrates yang ada di Jazirah Arab itu mengeluarkan gunung emas. Begitu diselidiki oleh para ahli geologi jamaah, ternyata di sepanjang sungai Euphrates tidak ditemukan potensi emas. Artinya apa jamaah sekalian? Di akhir zaman akan terjadi perebutan bahan-bahan tambang. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu 100 orang berebut, 99 orang meninggal. Banyak orang yang dipotong tangannya atau banyak orang yang melakukan korupsi akibat hasil tambang. Banyak orang yang memutuskan silaturahmi saat itu karena perebutan tambang. Dan inilah zaman-zaman yang perlu kita waspadai semua jamaah sekalian. Semua itu terjadi karena keserakahan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam beberapa hadis, manusia itu kalau diberikan 1 gunung emas, dia akan minta 2 gunung emas. Diberi 2 gunung emas, dia akan minta 3 gunung emas. Dan tidak ada yang bisa menutup keinginan manusia itu kecuali kematian. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalani ibadah di bulan Ramadan dan kita merayakan Idul Fitri pada hari ini, seorang muslim tidak hanya kembali pada fitrah secara spiritual, tapi dia memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitarnya. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan jamaah sekalian, di saat kondisi lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami krisis, yang pertama kita lakukan adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu jamaah sekalian punya potensi untuk tidak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kalau selalu melihat ke atas, manusia itu semakin tidak bersyukur. Tapi manusia itu diajarkan untuk melihat ke bawah. Di paling bawah pun ada yang paling bawah, supaya manusia itu semakin bersyukur kepada Allah. Kalau manusia itu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan adab yang sangat pedih kepada kita semua. Yang kedua jamaah sekalian, marilah kita menjaga hidup kita ini tidak berlebih-lebihan. Hidup sewajarnya, hidup sederhana, mengerjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis melarang kita hidup berlebih-lebihan. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31 juga mengatakan, wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Kemudian jamaah sekalian yang ketiga, marilah kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama kita. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah ini memiliki kebun kurma yang luas sekali yang terletak di kota Madinah. Luasnya 4 hektar. Tanaman kurmanya ada 600 tanaman kurma. Kurmanya besar sekali, rimbun, tanahnya subur. Produksi tanaman kurmanya paling tinggi di Madinah saat itu. Dan jamaah sekalian, di tengah kebun 4 hektar itu terdapat sumur yang airnya jernih, bagus dan segar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendatangi sumurnya Abu Thalhah ini untuk minum air yang ada di situ. Maka jamaah sekalian,
Abu Thalha sangat sayang dengan kebunnya itu. Akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 92. Di situ Allah menyindir Abu Thalha. Allah mengatakan di situ jamaah sekalian, kalau kalian ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, keluarkan sebagian yang kamu cintai untuk orang lain. Artinya jamaah sekalian, kita tidak cukup sedekah, kita tidak cukup berinfak, tapi infakkan sebagian yang kita cintai, kita berikan kepada orang lain. Jamaah sekalian, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan dan Husain sakit jamaah sekalian. Kemudian bapak ibunya Ali dan Fatimah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya Hasan dan Husain engkau sembuhkan ya Allah, aku akan berpuasa 3 hari. Di puasa yang pertama mereka mau berbuka dengan makanan secukupnya. Datang orang miskin minta makan. Akhirnya mereka memberikan makanannya semuanya kepada orang miskin. Hari yang kedua mereka mau berbuka. Datang anak yatim minta makan. Diberikan makanannya semuanya. Di hari ketiga datang tawanan perang minta makan. Diberikan makanannya. Akhirnya Rasulullah melihat mereka lemas di hari ketiga itu. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai dengan 9. Wa yut'imu ta'amu 'alal hubbi miskinan wa yatiman wa asiran. Orang-orang yang telah memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang, mereka itu berkata, jadi kata-kata Ali dan Fatimah itu dikutip langsung oleh Allah di dalam surat Al-Insan ayat 9. Di situ dikatakan, inna manut aimukum liwajhillah linurida minkum jasa'an wala syukran. Kata mereka, aku memberikan makanan kepada mereka semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengharapkan terima kasih dari orang lain. Itulah sedekah jamaah. Memberikan yang terbaik, memberikan kepada mereka yang membutuhkan, dan jangan berharap terima kasih dari orang yang kita berikan. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, marilah kita jaga amanah bumi ini. Kita gunakan air secukupnya, kita tanam pohon. Kita jangan menebang hutan dikonversi menjadi tanaman-tanaman yang bisa merusak alam dan lingkungan kita. Kita hemat energi kita hemat airnya, karena jumlahnya semakin lama semakin terbatas. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, marilah kita bekerja, beraktivitas. Kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ibadah dengan mengandalkan sholat kita, puasa kita, ibadah sunnah lain, belum tentu cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, kerja kita, belajar kita, aktivitas apapun, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penelitian jamaah sekalian di Dubai. 200 orang diteliti jamaah sekalian. 66 orang itu bekerja, 200 orang bekerja di layanan kesehatan. Ternyata 66 orang bekerja karena niatnya adalah untuk mendapatkan uang. 66 orang niatnya untuk mendapatkan jabatan. Sementara sisanya niatnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diteliti jamaah sekalian, orang yang bekerja niatnya ibadah, produktivitas kerjanya bagus. Mereka loyalitasnya bagus, mereka bisa berinovasi di dalam perusahaannya. Sehingga jamaah sekalian, marilah semua aktivitas hidup kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang pada hambanya yang berdoa. Karena orang berdoa itu menunjukkan mereka lemah. Mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah senang kepada orang-orang yang merendah. Dan ad-du'a'u, kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita semakin banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kita berdoa jamaah sekalian, marilah berdoa kita jangan sampai kita berdoa secara minimalis. Doakan para pemimpin kita, doakan para keluarga-keluarga besar kita, orang tua kita. Karena jamaah sekalian, ketika kita berdoa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berdoa mendoakan orang lain, kemudian orang itu tidak tahu kalau dia didoakan,
maka malaikat akan mendoakan doa kita, mengabulkan. Malaikat akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendoakan akan mendapatkan sama dengan orang yang didoakan. Sehingga jamaah sekalian, marilah kita perbanyak doa, mendoakan orang-orang sekitar kita. Kemudian yang ketujuh jamaah sekalian, marilah di dalam kehidupan ini kita menjauhi sifat-sifat dzon, sifat dengki, sifat iri, karena ini adalah sumber kehancuran dalam kehidupan di masyarakat. Kita bisa melihat jamaah sekalian kisah Maryam dan Zakaria di dalam surat Al-Imran ayat 37. Saat itu jamaah sekalian, Nabi Zakaria sering melihat jamaah sekalian Maryam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Maryam ada di mihrab saat itu, Maryam mendapatkan makanan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Zakaria ini adalah yang mengasuh Maryam. Saat itu Zakaria sudah tua, dia belum mendapatkan anak. Tapi justru yang sering mendapatkan nikmat itu adalah Maryam. Akhirnya apa jamaah sekalian? Ketika Maryam sering mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini jamaah sekalian, para ulama akhirnya memberikan kesimpulan, ketika melihat saudara-saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh punya perasaan dengki atau tidak suka. Doakan keberkahan bagi orang itu. Doakan orang itu karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendoakan kita sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bulan Ramadan ini, janganlah kita kembali menjadi bagian yang menjadi masalah di dalam lingkungan sekitar kita. Jika kita memiliki ilmu, gunakan ilmu kita untuk kebaikan. Jika kita memiliki harta, gunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Jika kita memiliki tenaga dan pikiran, gunakan untuk sesuatu yang benar untuk kepentingan masyarakat. Jika kita mendapatkan amanah, gunakan amanah itu dengan sebaik mungkin. Mulailah dari yang kecil, hidup sederhana, bersahaja, hemat, tidak berlebih-lebihan, tidak melakukan pemborosan, peduli kepada sesama, peduli kepada alam dan lingkungan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil, terus menerus dan istiqomah. Boleh jadi kita tidak akan mampu merubah kondisi lingkungan kita saat ini, tapi setidaknya kita sudah mampu mengubah diri kita yang lebih baik lagi. Kemudian akan lahir keluarga yang lebih baik lagi, akan lahir masyarakat yang baik lagi. Dan masyarakat yang baik ini akan menjadikan negara ini semakin lama semakin baik. Terus kita doakan pemimpin-pemimpin kita doakan saudara-saudara kita doakan keluarga kita doakan orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua doa, dosa dan kekurangan kita. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bahagia, selamat di dunia dan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.